welcome to Mana Family. Welcome. Jadi hari ini kami mau menjelaskan kenapa sekarang ini ada di Dumai dan enggak di Batam lagi. Klarifikasi lah ini berarti. Klarifikasi ya. Jadi, siapa mau ceritain ini? Kamu lah. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya bahwa aku itu bekerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dan selama ini aku berada di Kota Batam. Dan Kota Batam itu sendiri sebenarnya udah kota kedua ya buat aku selama bekerja di situ. Karena sebelumnya di Pematang Siantar. Di tahun 2021, manajemen kami itu mengadakan ya beberapa perubahan lah, baik itu struktur maupun posisi, dan aku salah satunya yang mendapat giliran untuk direlokasi. Aku dikasih pilihan, apakah bersedia direlokasi ke tempat yang baru atau berhenti. Gitu. Jadi sempat galau lah ya. Karena memang saat ditawari itu ya pilihannya langsung dibilang bahwa tempat selanjutnya adalah Kota Dumai. Dan kami berdua saat diskusi gimana Beb kemarin? Ya kemarin sempat bergumul lah. Ya. Karena melihat perbedaan Batam dan Dumai, melihat pertimbangan-pertimbangan di Batam kita udah ada rumah, pekerjaan juga udah ya dikatakan udah cukup, udah settle gitu. Jadi pertimbangan kehidupan ke depannya juga kita pertimbangkan gitu loh. Pada saat ditawarin itu kita sempat diskusi, tapi waktunya nggak banyak kemarin. Jadi kita hanya berpikir mengenai hal-hal yang gimana ya, hal-hal yang kulit-kulitnya lah ya. Hanya memikirkan Kota Dumai lebih kecil nih dari Kota Batam. Terus dia kan udah kerja di Batam, masa nanti harus resign lagi kalau pindah gitu kan. Pada saat yang singkat itu sebenarnya kami sempat memilih untuk berhenti. Iya, dan stay di Batam. Dan stay di Batam sebenarnya. Tapi bersyukurnya pihak manajemen masih memberi waktu yang agak lebih panjang untuk mempertimbangkan hal ini, dan kami berdua juga ya habis-habisan lah memikirkan semua poin-poin yang akan kami jalani ke depannya. Yang tadinya kami hanya memikirkan hal kulit-kulitnya aja, kami membahas sampai hal yang lebih dalam lagi gitu loh, mengenai bagaimana ke depannya, terus bagaimana juga nanti aset yang di Batam, perlakuannya, ada rumah, ada perabotan segala macam, terus bagaimana kerjaannya dia, terus bagaimana mungkin tantangan pekerjaan ke depannya, tantangan lapangan pekerjaan, ekonomi ke depannya. Itu semua kita bahas ya, sampai kita juga diskusi lah dengan keluarga besar tentunya kan, dengan orang tuaku dan juga dengan orang tuanya dia gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Dumai. Per 2021 ya, 1 Januari 2021 aku itu efektif bertugas di Kota Dumai dengan posisi yang baru. Sebelumnya kan aku itu bagian marketing admin supervisor, dan di Dumai sekarang aku bertugas sebagai accounting supervisor. Dan sebenarnya gimana ya dibilang, bukan nggak terima sih, justru kita seneng ya sebenarnya. Karena memang posisi accounting supervisor ini udah lama ya, udah lama kita pengen kan, udah lama kita harapkan. Karena aku sendiri kan basicnya selama kuliah itu akuntansi. Jadi ya adalah keinginan supaya dapat pekerjaan yang job title-nya itu ya accounting lah gitu. Dan ternyata ya puji Tuhan diberikan kesempatan, walaupun kita harus berpindah tempat, tapi ya kami percaya bahwa life is a journey, ya kan Beb? Iya. Gitu loh. Jadi hidup itu ya sebuah perjalanan gitu buat kami, sebuah keluarga baru. Kami harus menjalani beberapa kota mungkin yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan gitu kan. Banyak lah pokoknya gitu. Dan banyak juga sih yang nanya ke kita, terus Kak Mada gimana? Dia resign dong, dia gimana? Atau LDR kah? Gitu. Itu gimana? Kalau ditanya kayak gitu, ya jawaban aku ya akan resign gitu. Akan resign. Kenapa akan? Karena memang ada beberapa kewajiban yang harus kita selesaikan di Batam kan.
Terus karena memang prinsip kita pun menikah, tidak ingin jauh-jauhan. Karena kayak kemarin dari video Q&A yang lalu juga aku bilang, kalau istri itu memang sepatutnya ada di sebelah suami gitu, walaupun harus meninggalkan pekerjaan. Dan aku yakin aja sih rezeki keluarga itu pasti akan ada aja nanti. Yang kalian belum nonton Q&A-nya, ya bisa lihat Di sini, di kami. Sini. Sini, di kiri. Di sebelah kiri. Aku kan di sini ya. Ini nggak sih? Sini lah, ini kan Enggak lah. Ini kan kayak gini. Berarti kan di sininya handphone kan. Sini lah. Iya, pas sini kan. Iya. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Pilihannya ada dua sebenarnya. Kalau kami ke Dumai, pasti dia resign gitu kan, dan aku lanjut kerja. Tapi kalau kami stay di Batam, dia tetap bekerja, akunya yang resign sambil mencari pekerjaan yang baru. Nah itu terus terang pertimbangan yang berat ya, karena ya kita gak bisa munafik bahwa kita hidup ini butuh uang, kita butuh materi, dan dengan kebutuhan yang saat ini ya cukup berat lah gitu tuh untuk diputuskan sebenarnya. Tapi dengan tambahan juga situasi pandemi. Ya benar, jadi pandemi juga saat ini ada, ya benar-benar semua campur aduk lah gitu kan. Kita bingung gitu, kita harus mempertimbangkan A, B, C, D sampai Z, mungkin semua dipertimbangkan. Kalau misalnya dia yang resign, penghasilan hanya di aku, cukup nggak ya gitu. Atau misalnya aku yang resign, dia kerja, cukup nggak sih penghasilan dia untuk kehidupan kami di Batam gitu. Sementara kita juga ada tanggungan, ada cicilan gitu kan, ada hal-hal yang lain harus ditanggung. Tapi akhirnya kita sepakat, kita putuskan bahwa aku terima ke Dumai, aku tetap bekerja, dan dia nantinya akan resign. Ya kan, sembari kita menyelesaikan segala sesuatu yang masih harus diselesaikan di Batam. Gitu. Karena kita memang berencana untuk menjual ya rumah di Batam ya. Kita ada rencana jual rumah kita di Batam beserta semua perabotan-perabotannya. Jadi buat kalian mungkin yang berminat atau mungkin bersedia membantu menginformasikan ya, kami sangat berterima kasih agar rumahnya cepat terjual dan kami cepat bersama. Bisa cepat ke Dumai dan kami bisa cepat bersama. Iya. Gitu. Kalau pertimbangan aku lebih kepada emosional ya. Pertimbangan aku, jadi kalau aku yang bekerja tapi dia mencari kerja dibanding dia yang bekerja, aku yang tidak bekerja, aku lebih memilih aku yang cari kerja atau kamu yang cari kerja gitu. Aku lebih memilih biarlah dia yang bekerja, aku nanti mencari ataupun gimana jalan kita ke depan nanti, rencana-rencana. Karena buat aku tanggungan pekerjaan atau beban tanggung jawab untuk pekerjaan atau nafkah itu biarlah ke suami gitu. Aku sebagai perempuan biarlah aku yang mengikut suamiku kemanapun dia bekerja gitu, kemanapun dia ditempatkan dan ditugaskan. Karena akan lebih baik lah aku yang cari kerjaan baru walaupun pindah-pindah daripada suamiku harus mencari pekerjaan lagi gitu kan. Iya sih. Nah itulah, jadi banyaklah pertimbangannya dan berat sebenarnya memutuskannya gitu. Sangat berat. Apalagi kita juga berdua udah dibilang udah ambil bagian lah ya dalam pelayanan di salah satu gereja lokal di Batam. Dan kalau kita ke Dumai kita harus meninggalkan itu dan ya akan mencari tempat yang baru pastinya, karena kita harus tetap terlibat ya dalam kegiatan keagamaan kita gitu kan. Untuk bisa tetap melayani, kami nggak mau hidup kami itu terlepas dari pelayanan gitu, karena Tuhan udah sangat baik ya, bisa memberkati kami sampai saat ini, bisa mencukupkan segala sesuatunya, memberikan hal-hal yang baik sampai kami ada saat ini. Dan kami memutuskan untuk bisa tetap melayani dimanapun kami berada, dan kami percaya Tuhan pasti menyiapkan tempatnya buat kami. Ya kan, Beb? Iya, betul. Kita akan memulai kehidupan yang baru lah ya di sini, di kota Dumai. Ya. Dan sebisa mungkin kita akan tetap nge-vlog di sini supaya kalian juga tahu bagaimana keadaan di Dumai dan bagaimana kehidupan kita di Dumai. Jadi tonton terus vlog kita dan dukung terus. Oke? Ada juga sih satu hal sebenarnya yang membuat keputusan kami untuk bersedia pindah ke Dumai.
Jadi mungkin teman-teman yang bekerja saat ini pernah yang ngalami interview kan. Kalau misalnya kita interview di awal dulu, pasti ada satu pertanyaan yang menanyakan hal seperti ini. Apakah bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Karena memang perusahaan kami itu ada di seluruh Indonesia, jadi pertanyaan itu pasti selalu ada. Ya, namanya mencari kerja ya. Kita pasti pengen dapet dan segala sesuatunya akan kita penuhi gitu. Dan salah satunya pertanyaan itu aku jawab iya gitu. Mungkin beberapa orang menganggap itu hal yang itu kan kemarin gitu kan, komitmen kemarin. Kalau udah sekarang ya beda lagi dong. Banyak orang yang seperti itu. Kita mengucapkan itu, kita bersedia ditempatkan di mana saja, ya kita harus komitmen gitu, kita harus penuhi gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat aku yakin untuk ngambil keputusan bersedia direlokasi ke Dumai. Dan syukurnya dia juga mengerti, dia juga bersedia untuk ikut gitulah ibaratnya. Dia juga dukung, dia juga support segala apa yang kami putuskan bersama. Ya, jadi kami tidak memutuskan aku sendiri yang putuskan atau dia sendiri yang putuskan, tidak. Kami sama-sama mengungkapkan pendapat kami, diskusi, ya pasti ada inilah ya perdebatan sedikit, ada perdebatan. Sampai akhirnya kami bisa sepakat. Iya. Jadi kami juga mohon dukungan dan doa dari teman-teman, semoga rumah yang di Batam cepat terjual dan kami bisa tetap bersama di sini dan kami bisa segera punya Ngomongan. Oke. Itu aja mungkin. Dan mungkin pesan dari aku buat teman-teman. Aduh, kali jangan. Aduh, ya maaf. Ya. Nah, yang terakhir aku mau kasih pesan buat teman-teman, terutama dalam hal pekerjaan lah ya. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya bahwa jangan pernah anggap sepele dengan apa yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita. Ya, karena apa yang kita ucapkan kita harus bertanggung jawab gitu. Mari tetap junjung tinggi komitmen dan juga integriti dalam bekerja. Oke, itu aja mungkin. Itu pesan dari kamu? Ya, dari kamu mungkin. Sebagai seorang wanita, buat para wanita yang menonton. Kamu kalau nggak ditanya, nggak kamu iya. kesel. Pesan-pesanku buat semua wanita-wanita atau istri-istri lah ya. Yang pertama, tetap dukung apapun keputusan suami kamu. Jangan pernah mengeluh ataupun jangan pernah mengeluh lah atas apa situasi atau kondisi yang akan terjadi atas keputusan suami kamu. Semangatin dia supaya dia pun makin semangat ya kan yang. Terus yang paling penting tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup. Kayak kita di saat orang kehilangan pekerjaan malah kita dikasih tetap dipertahankan gitu kan. Nah, gitu sih. Iya sih. Sangat bersyukur sebenarnya kita masih bisa bekerja di tengah-tengah pandemi ini gitu kan. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap bekerja juga sampai semampu kita. Iya. Gitu dan dan close the door. Betul lah ya. Iya udah. Oke, itu aja sharing dari kita. Itu klarifikasinya. Klarifikasi. Nanti setelah ini kita mungkin akan tampilkan gimana kita di Dumai lah ya. Iya, mungkin belanja perabotan atau apa. Ya, karena ini kita masih di Hotel de Zuri, Dumai. Ya, Dumai. Kita akan pindah nanti ke kontrakan. Kalian harus lihat gimana kontrakan kita. Kita akan bersih-bersih nanti. Sampai ketemu. Dadah. Jangan lupa subscribe.